Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan etika bisnis. Khusus untuk materi ini adalah terkait dengan etika dan lingkungan. Baik, ini adalah materi dari pertemuan ke-15 terkait dengan etika dan lingkungan. Nah, materi ini kita akan dahului dengan penjelasan terkait dengan bagaimana industri modern versus industri eh, non-modern yang sudah terjadi. Di mana ada dua tampilan, ini kalian bisa lihat bersama bahwa ada dua kondisi bumi. Yang pertama adalah yang sebelah kiri, ketika kondisinya adalah sudah mengenal industri modern, banyaknya industri, banyaknya pabrik, banyaknya eh, perumahan dan lainnya. Sedangkan yang sebelah kanan ini kondisi masih asri, di mana belum ada banyak pabrik dan industri modern lain. Nah, tentunya ketika bisa melihat kedua sisi ini menunjukkan bahwa adanya industri modern semakin maju, semakin canggih tentunya akan mengancam kondisi flora dan fauna serta juga eh, te- lingkungan sekitar yang ada di bumi. Nah, pada saat pembelajaran terkait dengan etika bisnis tidak hanya fokus kepada bagaimana kita bisa menghargai atau bagaimana kita bisa menerapkan etika tersebut kepada sesama manusia, tapi juga fokus kepada bagaimana etika itu bisa diterapkan di lingkungan, baik itu pada manusia maupun juga lingkungan alam, seperti hewan, tumbuhan, dan lainnya. Nah, dalam etika, terutama untuk etika lingkungan, itu ada etika berkaitan dengan kepentingan generasi mendatang, di mana suatu keputusan atau tindakan yang tidak hanya memikirkan kepentingan manusia pada generasi saat ini saja, tapi juga untuk kelangsungan umat manusia generasi selanjutnya. Nah, ada kelemahan dari etika ini adalah hanya memandang berdasarkan sudut pandang kepentingan manusia saja. Jadi ketika membahas generasi mendatang, maka yang dilihat adalah bagaimana generasi mendatang itu akan tetap memperoleh yang namanya sumber daya alam sesuai dengan seperti halnya dengan generasi saat ini. Nah, ada juga yang namanya etika lingkungan biosentris. Tadi kelemahannya ada, kalau yang ini adalah bagaimana memandang perilaku etis bukan saja dari sudut pandang manusia, tapi juga dari sudut pandang non-manusia seperti flora, fauna, benda di bumi yang merupakan satu kesatuan ekosistem. Sehingga tingkatannya lebih baik, lebih meningkat dibandingkan yang etika sebelumnya. Kemudian ada juga etika yang lebih lengkap lagi, yaitu etika ekosistem, di mana dia menganggap sang pencipta dan seluruh ciptaannya dianggap sebagai moral passion. Etika dinilai secara luas dan terpadu, sehingga semua makhluk ciptaannya tidak hanya terlepas pada flora dan fauna, ini juga menjadi bagian dari satu ekosistem yang perlu dijaga. Nah, terkait dengan etika lingkungan, tentunya akan ada beberapa isu lingkungan hidup yang akan berdampak. Yang umum dan sering kita temui adalah pertama yaitu akumulasi bahan beracun atau polusi. Baik itu polusi udara, polusi air, polusi tanah. Kemudian ada efek rumah kaca yang sekarang juga ramai dibahas bahwa adanya efek rumah kaca ini tentunya akan berdampak atau matahari itu akan terpantulkan kembali kepada lapisan ozon dan lapisan ozon ini akan cepat rusak dan akan merusak bumi dan panasnya matahari pun akan sulit difilter oleh lapisan ozon. Tadi perusakan lapisan ozon, kemudian hujan asam, misalkan asap hitam pekat dari cerobong pabrik, ini menimbulkan kerusakan udara atau polusi udara juga akan menimbulkan hujan asam. Kemudian ada deforestasi dan penggurunan atau pengrusakan hutan yang bisa kita lihat bersama. Efek dari penggundulan hutan ini bisa menimbulkan banjir yang mungkin wilayah tersebut tidak seharusnya banjir, tapi karena penggundulan hutan tidak ada penahan air, maka menjadi banjir. Nah, penjelasannya seperti apa ini efek rumah kaca?
Efek rumah kaca ini disebabkan hawa panas yang diterima bumi dari sinar matahari terhalang dan terperangkap tidak dapat keluar dari atmosfer bumi oleh karena partikel gas polutan baik itu dari rumah kaca berupa CO2, CH4, O3, NOx, dan CFC. Nah, pemicunya apa? Pemicunya adalah pembakaran bahan bakar fosil. Yang kita tahu bersama ini untuk membuat bahan bakar kendaraan bermotor, kemudian pembakaran sampah, kemudian AC, kulkas, industri plastik, dan juga aerosol. Aerosol itu bisa berupa deodoran aerosol atau spray dan lainnya ya. Kemudian akibatnya apa? Akan menimbulkan pemanasan global, perubahan iklim, dan juga mencari es di Antartika. Seperti saat ini, jumlah persentase es di Antartika kan semakin menipis seiring dengan kerusakan lingkungan secara global. Nah, dilihat dari dimensi polusi dan penyusutan sumber daya, ini ada beberapa jenis polusi. Yang pertama adalah kontaminasi yang tidak diinginkan terhadap lingkungan, misalkan polusi udara, polusi air, polusi tanah. Kemudian ada juga penyusutan sumber daya, adanya konsumsi sumber daya yang terbatas atau langka. Kemudian bentuknya seperti apa sih? Bentuknya adalah penyusutan spesies dan habitat, penyusutan bahan bakar fosil, dan penyusutan mineral. Nah, ini contoh dari polusi udara, di mana adanya polusi udara ini menimbulkan pemanasan global. Nah, apa saja sih yang bisa menimbulkan pemanasan global? Di sini disampaikan bahwa efek dari pemanasan global, bukan efek, penyebab dari pemanasan global ini dari beberapa faktor. Misalkan adanya pembakaran jerami yang menghasilkan CO2, CH4, NO2, dan oksida. Kemudian adanya kotoran sapi perah yang melepaskan metan atau CH4 sebesar 56 kilo per ekor per tahun. Ya, jadi semakin banyak kotoran sapi ini juga akan menimbulkan gas yang menyebabkan efek pemanasan global. Kemudian penggunaan pupuk urea juga bisa menimbulkan dampak terhadap pemanasan global. Kemudian ranting dan dahan yang ditebang itu juga ternyata bisa memberikan atau mengeluarkan CO2 karbon yang banyak di udara. Terutama apalagi kalau ada pengudulan hutan dan lainnya. Nah, panas tadi itu tadi akan terpantul dan nanti kembali lagi kepada radiasi matahari yang dipantulkan. Sehingga radiasi tadi itu terperangkap di dalam dan menjadi efek gas rumah kaca yang akan menyebabkan kerusakan atmosfer. Jadi bisa dibayangkan jika banyak proses yang terjadi terkait dengan penggunaan urea, pembakaran hutan, kemudian kotoran sapi yang tidak diolah, kemudian pembakaran jerami dan lainnya, itu akan berdampak pada pemanasan global. Nah, bagaimana dengan yang tadi berhubungan dengan lapisan ozon? Nah, lapisan ozon ini tadi atau hujan asam tadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, misalkan diakibatkan dari adanya limbah gas dari pabrik-pabrik, misalkan dari gas sulfur yang dikeluarkan. Kemudian nanti dibawa angin, kemudian nanti larut dalam hujan, kemudian nanti turun lagi ke bawah dan memunculkan H2SO4 dan HN03 dan HCl. Nah, ini juga bisa menyebabkan efek pada lingkungan dan juga mencemari eh, sungai dan mengikis bebatuan. Nah, bagaimana dengan penggunaan peti sejuk di sini karena memang tampilannya ya, juga. Bagaimana dengan penggunaan kulkas ini karena memang saya ambil slide-nya dari materi berbahasa Melayu, jadi kulkas itu disebut dengan peti sejuk. Nah, bagaimana dengan peti sejuk ya atau kulkas? Nah, penggunaan kulkas, kemudian aerosol atau sesuatu benda yang mengeluarkan semprotan spray seperti misalkan tadi adalah
spray, kemudian deodoran spray dan lainnya, kemudian pemadaman api menggunakan alat APAR yang nanti tentunya akan mengeluarkan CFC dan halons dan ini akan menimbulkan perusakan lapisan ozon. Lapisan ozon atau sinar ultraviolet atau sini sebutnya sinaran ultra ungu ya atau ultraviolet. Kemudian ada juga yang disebabkan oleh racun udara, misalkan ada timbul adanya kebakaran hutan dan lainnya dan akan menimbulkan penurunan kualitas udara. Biasanya nih kalau di Indonesia tuh hampir setiap tahun banyak sekali wilayah terbakar karena mungkin tadi suhu yang terlalu panas atau memang pertaniannya itu menggunakan cara pembakaran untuk menghanguskan bekas-bekas atau sisa-sisa tanaman. Sehingga itu juga berdampak pada pencemaran lingkungan. Kemudian selanjutnya adalah polusi udara. Nah, polusi udara tadi lebih banyak ditekankan kepada perubahan terkait pencemaran air tanah, di mana adanya sumur, rumah, kemudian WC tradisional ini yang langsung tanpa filter itu dibuang atau masuk ke dalam air tanah, masuk ke tanah dan mencemari air yang di tanah. Kemudian industri juga sama, kemudian penggunaan pestisida juga itu nanti berbahaya kepada pencemaran air tanah. Kemudian terkait dengan polusi tanah tadi, itu ada yang berupa zat beracun, limbah padat, dan limbah nuklir. Nah, kalau yang berhubungan dengan zat beracun berarti nanti bisa menyebabkan kematian, sakit, ataupun pengaruh buruk bagi kesehatan dan lingkungan. Dan bagaimana dengan limbah padat? Nah, limbah padat ini hasil pembuangan maupun rumah tangga yang berupa padatan lumpur ataupun lumpur yang berasal dari proses pengolahan. Ini pun juga nanti bisa berdampak terhadap polusi tanah. Utama dan lainnya adalah limbah nuklir. Misalkan menggunakan PLTA-nya menggunakan tenaga nuklir yang ini juga akan bersifat karsinogen atau racun yang juga bisa mempengaruhi polusi tanah. Kemudian, apa sih dampak dari polusi tersebut? Tentunya akan ada penyusutan sumber daya, baik penyusutan spesies dan habitat, atau juga penyusutan bahan bakar fosil, ataupun penyusutan mineral yang digunakan sebagai cadangan sumber daya. Nah, bagaimana dengan efek pengendalian polusinya? Nah, tidak ada upaya pengendalian polusi dikarenakan para pelaku bisnis menganggap udara dan air itu barang gratis dan melihat lingkungan sebagai barang tak terbatas. Nah, karena memang air dan udara ini dianggap sesuatu yang berlimpah dan dianggap sesuatu yang bisa diperoleh secara cuma-cuma, beda mungkin yang air ya, tapi secara umum mudah didapatkan, maka ini menyebabkan tidak adanya pengendalian terhadap penggunaan air dan juga udara. Nah, bagaimana sih etika memandang terkait dengan lingkungan? Nah, ada namanya etika ekologi, di mana etika ekologi ini adalah sebuah etika yang mengklaim bahwa kesejahteraan dari bagian-bagian manusia di bumi ini secara intrinsik memiliki nilai tersendiri dan bahwa karena adanya nilai intrinsik ini, kita manusia memiliki tugas untuk menghargai. Nilai intrinsik, kalau mungkin kalian pernah dengar istilah ini dalam eh, menilai uang, itu nilai intrinsik ada nilai yang terkandung di dalamnya. Sehingga udara maupun air itu, walaupun memang juga didapatkan tidak secara 100% gratis, tapi ada nilai kandungan di dalamnya yang tentunya harus diperhitungkan ketika sudah dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, hak lingkungan dan pembatasan mutlak. Tadi berhubungan dengan etika, tentunya ada juga berhubungan dengan hak. Hak lingkungan dan pembatasan mutlak. Menurut William T. Blackstone, kepemilikan atas lingkungan yang nyaman tidak hanya sangat diinginkan, namun merupakan hak bagi setiap manusia. Seorang ini memiliki hak moral atas suatu objek bila kepemilikan atas objek tersebut sifatnya penting. Nah, dari sisi prinsip etika bisnis itu akan ada kita bisa kaitkan dengan prinsip utilitarianisme dan pengendalian parsial.
Di mana konsep utilitarianisme yang pernah kita bahas sebelumnya di materi-materi awal itu menyatakan bahwa seseorang perlu berusaha menghindari polusi karena dia juga tidak ingin merugikan kesejahteraan masyarakat. Dalam arti bahwa dia tidak menimbulkan polusi karena dia juga tidak mau merugikan orang banyak. Karena prinsip ini lebih mengutamakan kepada orang yang lebih banyak dibandingkan dengan minoritas. Nah, terkait juga dengan etika lingkungan ini, maka setiap industri itu harusnya mempertimbangkan ada dua poin penting biaya. Ada biaya pribadi dan ada biaya sosial. Nah, biaya pribadi ini adalah harga yang harus dibayar untuk memproduksi suatu produk yang berasal dari internal perusahaan. Misalnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, dan lainnya. Yang memang bisa terukur dan terlihat jelas. Nah, bagaimana dengan biaya sosial? Biaya sosial itu adalah jumlah biaya total atau biaya internal ditambah dengan biaya eksternal. Nah, biaya eksternal ini berarti menyangkut pencemaran lingkungan, kemudian baik yang dilakukan oleh pribadi atau lebih kecil dibandingkan dengan biaya sosial totalnya. Jadi bisa diperhitungkan. Nah, bagaimana dengan polusi? Nah, polusi ini membebankan biaya eksternal, sehingga biaya produksi lebih kecil dibandingkan biaya sosial. Akibatnya apa? Pasar tidak menerapkan disiplin optimal. Jika dibandingkan antara biaya pribadi dan biaya sosial, tentunya bagi beberapa industri yang uh, punya namanya limbah yang cukup besar, tentunya biaya sosialnya itu harusnya lebih besar. Kenapa? Karena dampak yang ditimbulkan di lingkungan itu juga akan bersifat jangka panjang. Contoh, ketika sebuah lingkungan kampung kemudian di sebelahnya dibuat apartemen atau rumah sakit, tentunya juga akan berdampak kepada penggunaan air. Bagi apartemen maupun rumah sakit, ketika mereka mendirikan, mereka tentu butuh ke penggunaan air yang cukup banyak. Nah, penggunaan air yang cukup banyak ini bisa mereka manfaatkan dengan cara menggunakan bagi mereka bisa menggunakan air artesis yang harus digali dan jumlahnya mungkin ditariknya lebih dari 1000 meter ke bawah, kubik ke bawah. Tentunya dengan penggunaan lebih banyak itu juga akan menyedot sumber-sumber air warga yang di sekitarnya. Nah, itu juga kadang-kadang tidak diperhitungkan oleh pemilik apartemen atau rumah sakit. Tapi mereka juga kadang memberikan kompensasi, misalkan dengan menyediakan tangki-tangki air gratis kepada warga-warga. Tetapi tentunya tidak akan seimbang atau sebanding antara apa yang mereka sudah ambil dengan apa yang sudah mereka berikan kepada masyarakat sekitar. Kemudian bagaimana sih menyelesaikan kasus ini jika dilihat dari utilitarian? Nah, tentunya berdasarkan prinsip utilitarian ini, mereka akan memasukkan biaya polusi atau pencemaran ke dalam perhitungannya. Sehingga nilai dari satu objek produk tersebut juga dimasukkan nilai internal dan juga nilai eksternalnya atau nilai dari dampak biaya sosialnya. Kemudian mereka juga bisa meminta pihak yang menyebabkan polusi ini untuk membayar ganti rugi atau mewajibkan perusahaan tersebut melakukan CSR misalkan di lingkungan tersebut atau menghentikan polusinya atau meminimalisir. Nah, di sini kemudian ada yang namanya teori keadilan di mana memikirkan keadilan distributif dan keadilan kompensatif. Maka biaya pengendalian polusi harus ditanggung pihak yang menyebabkan polusinya. Kemudian biaya dan keuntungan. Thomas Klein memberikan ringkasan prosedur analisis biaya dan keuntungan dengan mengidentifikasi biaya dan keuntungan. Kalau istilah yang biasa terkenal di mana di akuntansi adalah eh, cost dan profit, cost benefit seperti itu. Kemudian bagaimana sih ekologi ini memandang kewajiban untuk memelihara? Dari pandangan ekologi sosial, krisis lingkungan ini bisa dihadapi dan juga bisa berdampak kepada lingkungan sekitar. Sehingga dibutuhkan analisis mendalam terkait dengan karakteristik dari masyarakat sekitar. Tapi ada juga yang prinsip ekologi ini menggunakan yang namanya ekofeminisme, di mana posisi ini adalah beberapa hubungan penting antara historis, eksperensial, simbolis, dan teoris. Antara dominasi atas
kaum perempuan dan dominasi atas alam. Jadi konsep ini menekankan kepada hubungan antara perempuan dengan lingkungan alam, di mana tidak hanya ada prinsipnya tidak hanya mengutamakan perlindungan kepada lingkungan saja, tapi juga perlindungan kepada perempuan karena dengan adanya perlindungan terhadap perempuan tersebut akan diharapkan dapat memberikan kelanjutan hidup bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar. Nah, bagaimana dengan etika konservasi sumber daya yang bisa habis? Nah, konservasi ini mengacu pada penghematan sumber daya. Jadi caranya adalah menghemat penggunaannya. Kemudian dengan apa? Dengan menggunakan alat atau teknologi lainnya. Kemudian bagaimana ini mempertahankan keberlanjutannya. Tujuannya apa? Untuk memberikan jaminan ketersediaan sumber daya untuk generasi mendatang. Nah, itu untuk penjelasannya. Nah, terkait dengan bagaimana kasus yang mungkin terjadi terkait dengan etika lingkungan, kita bisa memperhatikan satu kasus yang memang sudah lama, tapi ini juga menarik untuk diperhatikan. Kasusnya terkait dengan OK Teddy Copper Mine. Nah, jadi sebuah perusahaan, itu saya jelaskan dulu mungkin terkait dengan latar belakangnya. BHP ini adalah perusahaan pertambangan terbesar di dunia dengan CEO-nya Paul Anderson yang pada saat itu dari Broken Hill Proprietary Company Limited. Nah, BHP ini berubah nama menjadi BHP Billiton sejak tahun 2001 setelah merger dengan BHP Billiton PLC. Nah, didirikannya di mana? Di Australia tahun 1885. Jadi sudah sangat lama. Dia adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam penemuan, pengembangan, produksi sumber daya, pemasaran biji besi, baja, batu bara, tembaga, dan beberapa sumber daya alam lainnya. Kantor pusatnya ada di Melbourne, Australia, dengan pegawai sekitar 30.000 karyawan di seluruh dunia. Nah, operasi utama perusahaan ini adalah aluminium, biji besi, logam dasar, dan berlian. Jadi memang perusahaan tambang yang ada di Australia. Kemudian juga menghasilkan titanium, mangan, dan batu bara. Nah, keseluruhan ini kan berarti sumber daya alam yang nilainya cukup fantastis ya, cukup besar. Kemudian ada juga batu metalurgi dan minyak tanah. Nah, sedangkan bagaimana dengan kaitan dengan Oki Tedi? Nah, The Oki Tedi Copper Mine ini berada di wilayah Papua New Guinea, ya, bersebelahan dengan Papua. Nah, ini adalah profil atau gambaran umum dari masyarakat di Papua Nugini. Atau kita sebutnya biasanya istilah terkenalnya PNG. Nah, PNG ini adalah pulau tropis yang dikelilingi hutan, dia masih asri dan hampir sama konturnya dengan yang ada di Papua. Kemudian banyak suku yang masih hidup secara tradisional di daerah-daerah yang tidak dapat diakses. Nah, sepanjang sungai tadi, jadi OKTD itu adalah sebuah sungai itu hidup 73.500 penduduk desa yang hidupnya bergantung pada perkebunan, berburu, dan memancing sekitar sungai. Jadi masih bersifat tradisional. Kemudian karena cukup terpencil tempatnya, dia hanya memiliki beberapa sekolah dan tidak ada rumah sakit. Kemudian infrastrukturnya minim, kematian anak yang tinggi, dan harapan hidup yang pendek. Nah, PNG di sini disebut dengan Pulau Harta Karun Botani karena kekayaan alamnya. Jadi wilayahnya itu sangat kaya seperti halnya Papua, sehingga tapi pengembangan untuk sumber dayanya masih rendah. Nah, tahun 1963 ditemukan tambang tembaga yang cukup besar di pegunungan Fobilan, Hulu, dan Sungai Oketedi. Jadi nyambung antara pegunungan sampai dengan sungai. Kemudian tahun 1976, pemerintah PNG ini menunjuk BHP untuk mengeksploitasi. Jadi yang memiliki lahan atau pertambangan ini sebenarnya adalah PNG atau Papua Nugini. Kemudian dia tidak bisa bekerja sendiri, makanya melakukan kerjasama kepada BHP yang merupakan perusahaan milik Australia. Nah, tujuannya apa? Mereka ingin mengeksploitasi daerah tersebut. Sama seperti halnya di Papua ada Freeport. Freeport ini milik Amerika, kemudian mereka bekerja sama di Indonesia untuk bisa mengeksploitasi tambangnya. Nah, eh, kerjasama ini membentuk satu perusahaan patungan yang namanya OK Teddy Mining Limited Company atau OTML. Di OTML ini BHP memiliki 52% saham, 30%-nya pemerintah, dan 18%-nya Inet Mining atau milik Kanada. Jadi 52-nya milik BHP, 30%-nya adalah milik pemerintah Papua Nugini, dan 18-nya dimiliki oleh Inet Mining dari Kanada.
Nah, tambang ini akan menggunakan tambang teknik terbuka, dia bersifat konvensional untuk menghasilkan sekitar 30 juta ton biji tembaga dan juga 55 juta ton limbah batuan. Pemerintah mewajibkan pengendalian lingkungan melalui penggunaan waduk atau tiling untuk menyimpan 80% limbah dari tambang. Karena memang namanya pertambangan itu kan limbahnya cukup besar. Nah, permasalahannya apa? Permasalahannya adalah eh, tahun 1983 adanya pembangunan fasilitas tiling dimulai tahun tersebut eh sama dengan 1 tahun setelah dibangunnya tambang. Kemudian OTML ini mengusulkan kepada pemerintah untuk diizinkan secara temporer memulai penambangan tanpa fasilitas tiling. Jadi walaupun baru setahun dibuka tanpa tiling tadi sudah dibangun, mereka meminta izin untuk terus berjalan untuk membuka pertambangannya. Nah, pemerintah Papua Nugini akhirnya memberikan izin, tapi harus ada fasilitas untuk menyimpan sampah dari hasil penambangan atau limbahnya. Nah, tahun 1984, penambangan ini dimulai dan mulai mengotori Sungai Okitedi dan mengalir ke Sungai Fly dengan hasil pembuangan tambang. Limbahnya ini contohnya adalah limbah tambang yang dibuang kepada Okitedi ya di Sungai Fly. Nah, Sungai Fly yang awalnya bersih kemudian menjadi seperti ini karena efek dari pembuangan limbah. Nah, dampaknya apa yang terjadi? Setiap hari ada 200.000 ton sisa penambangan yang dibuang ke Sungai Okitedi yang mengakibatkan adanya peningkatan sedimen 4 kali lipat lebih tinggi dari sebelumnya, yang menimbulkan efek eh, sungai yang semakin dangkal. Kemudian level air sungai meningkat menjadi 5 sampai 6 meter yang sering menyebabkan banjir di wilayah sekitarnya. Kemudian banjir ini juga menyebabkan tanah di hutan kekurangan oksigen yang membunuh pohon dan beberapa vegetasi lainnya. Kemudian adanya wilayah hutan mati bertambah 18 km persegi diperkirakan karena memang terjadinya perusakan tanah dan juga sering terjadi banjir. Kemudian air sungai yang tadi digunakan oleh masyarakat untuk kehidupan sehari-hari ini kemudian terkontaminasi akibat adanya tadi pembuangan limbah. Kemudian karena tadi mata pencariannya masih tradisional, kemudian masyarakatnya juga bergantung kepada alam, maka mereka biasanya menggunakan sungai itu untuk memancing dan lainnya. Nah, bagaimana untuk memancingnya dengan menggunakan perahu? Dan akibat karena terlalu endapannya cukup tebal, ini mengakibatkan perahu pun sulit untuk bergerak. Kemudian, tapi satu sisi, walaupun memang banyak dampak yang terjadi di lingkungan terhadap kasus OTP ini, tapi satu sisi lain juga dia ada dampak positifnya. Pertama adalah memberikan pemasukan kepada pemerintah Papua Nugini sebanyak $155 per tahun berupa royalti dan pajak. Kemudian tembaga, emas, perak, dan produksi tambang terdiri dari 18% dari ekspor nasional dan merupakan 10% dari produk domestik bruto. Kemudian setengah pendapatan pemerintah itu berasal dari hasil tambang, dan tambang memperkerjakan 2.000 orang dan 1.000 pekerja secara tidak langsung dan ratusan lainnya sebagai tenaga pendukung. Kemudian adanya terjadi kegiatan ekonomi di daerah pegunungan. Selanjutnya, nah positifnya juga adalah kegiatan CSR BHP ini menghasilkan penurunan tingkat kematian bayi karena ada sosialisasi dan juga pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kemudian meningkatkan harapan hidup, kemudian pengaruh malaria terhadap anak pun menurun karena sudah ditangani oleh beberapa pihak medis ya. Kemudian menyumbang 3 miliar per tahun untuk pendidikan dan pembangunan desa sekitar. Jadi manfaatnya cukup besar, tetapi dilihat dari efeknya juga cukup besar. Nah, tahun 1989 sudah banyak masyarakat di sekitar Sungai Okitedi dan Fly ini yang mengajukan petisi kepada pemerintah untuk mengambil alih atau mengambil aksi pencegahan terhadap limbah tersebut. Kemudian tahun 1992 lebih dari 30.000 penduduk bersama-sama menuntut ke BHP masalah ini dibawa ke pengadilan. Karena tadi sudah banyak korbannya. Nah, kemudian perusahaan ini akhirnya melakukan negosiasi. Nah, tanggal 12 Juni 1996, BHP ini mengganti kerugian kepemilikan tanah sebesar 500 juta di mana
90 miliar dolar ini akan dibayar tunai kepada penduduk sekitar Sungai Okeetee dan Fly. Kemudian kepemilikan 10% saham di tambang senilai 375 miliar digunakan pemerintah Provinsi PNG untuk memperoleh kepercayaan dalam masyarakat Provinsi Papua Barat. Kemudian setuju untuk melakukan tadi pencegahan kerusakan lebih lanjut. Studi ini meliputi engineering, lingkungan, sosial, dan juga resiko untuk menangani penambangan dan limbahnya dimulai pada tahun 1996. Nah, studi dari penelitian tersebut eh, adalah menimpulkan 4 kemungkinan utama, di mana tadi pencemarannya tadi dan pembunuhan hutan pun ini berlangsung terus-menerus selama 40 tahun. Nah, ada 4 kemungkinan. Yang pertama adalah meneruskan penambangan dan meneruskan pengerukan pada Okeetee River. Yang kedua, sama tapi dengan menambahkan pembuatan fasilitas tiling. Yang ketiga, meneruskan penambangan tanpa melakukan apapun atau menutup penambangan sesegera mungkin. Kenapa ini menjadi banyak pertimbangan? Karena memang tadi penghasilan Papua Nugini meningkat karena adanya BHP ini. Kemudian masyarakat pun diberikan fasilitas kesehatan dan juga fasilitas pendidikan yang sebelumnya tidak diperoleh oleh masyarakat di sekitar sungai. Tapi kalau kita lihat dari beberapa solusi tersebut ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan. Tadi kalau pengerukan sedimen ini akan menurunkan level dari pasir Okeetee yang akan mengurangi banjir. Tapi sedimen yang datang harus terus melakukan pengerukan. Jadi kalaupun dikeruk tapi tidak ditutup uh, pabriknya, maka sama aja tidak akan bisa berkurang. Kemudian pembangunan tiling tadi kan biayanya butuhnya besar. Kemudian tanah yang digunakan juga akan merusak salah satu perkampungan karena jumlahnya cukup banyak. Kemudian tambahan fase tersebut akan menciptakan kehancuran yang lebih karena penyimpanan tiling akan menghasilkan racun yang dapat merusak lingkungan. Jadi kalau disimpan di tiling malah nanti akan berdampak pada lingkungan lainnya. Kalau meneruskan pertambangan, tadi mungkin akan mendapatkan keuntungan, tapi resikonya juga akan besar. Kemudian kalau ditutup secara tiba-tiba, maka tentunya akan menimbulkan pengangguran. Nah, pada tahun 2001, di 8 Februari 2001, BHP ini mengumumkan bahwa mereka sepakat untuk bekerjasama dengan PNG dan juga pemegang saham ini untuk mentransfer semua sahamnya untuk kepercayaan program pembangunan PNG yang akan menggunakan uang tersebut untuk proyek sosial yang bagi pemerintah PNG. Kemudian menambahkan penambangan akan terus beroperasi sampai dengan 2010 tanpa fasilitas panahan tiling. Nah, BHP juga akan menyerahkan saham sebagai ganti rugi dan kebalikannya untuk pemerintah PNG. Terus negosiasi yang mereka lakukan. Nah, tentunya tadi terkait dengan kasus ini ada masalah-masalah yang akan muncul. Pertama adalah etis ekologi, etika ekologi, di mana tadi ada kerusakan polusi air dan tanah yang dampaknya nanti akan berpengaruh terhadap generasi masa depan dan juga keadilan generasi masa depan. Nah, kalau dilihat dari sisi stakeholders, ini yang diuntungkan tentunya adalah pemerintah karena ada pajak dan revenue sharing. Kemudian dua adalah perusahaan karena adanya pendapatan. Ketiga adalah karyawan mendapat pendapatan. Shareholder karena adanya kenaikan harga saham. Supplier lokal dan internasional karena adanya penambahan jumlah produksi. Dan sebagian masyarakat yang bekerja di penambangan yang dirugikan. Ada juga masyarakat di sekitar penambangan Sungai Okeetee. Nah, ini kalau dilihat dari teori, ini ada beberapa pandangan teori yang bisa digunakan. Yang pertama adalah hobby self-interest. BHP ini percaya bahwa dengan menjalankan bisnis yang beretika, maka akan meningkatkan citra perusahaan dan selanjutnya akan menguntungkan bagi perusahaan. Dilihat dari sisi utilitarianisme, tidak ada etis karena lebih banyak stakeholders yang dirugikan. Etis. Nah, kemudian menurut Kant, ethic of duty, tidak ada etis karena merusak lingkungan hidup yang menyengsarakan masyarakat, melanggar hak masyarakat. Kemudian berdasarkan Aristoteles Virtue Ethics atau etika virtu dari Aristoteles, tidak etis karena mungkin memberikan manfaat bagi masyarakat namun merusak lingkungan. Jadi dia mengutamakan prinsip hak masyarakat sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Itu mungkin penjelasan sedikit terkait dengan
pelanggaran terhadap etika lingkungan yang terjadi di Papua Nugini terkait dengan pelanggaran pencemaran Sungai Okitek. Jadi benar itu bisa memberikan penjelasan terkait dengan etika dan lingkungan.